Terus ming satu Banyumas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat kan kalian? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan tetap semangat. Anak-anakku, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini dimulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada pembelajaran pagi hari ini kita akan belajar bersama tentang karakteristik letak geografis Indonesia. Namun sebelumnya, Pak Guru ingin tanya kepada kalian, apa itu letak geografis? Ada yang tahu? Ya, letak geografis itu adalah letak suatu negara berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Ya, paham ya? Nah, bagaimana letak geografis Indonesia? Ada yang tahu? Letak geografis Indonesia itu terletak di antara dua samudra dan dua benua. Ada yang tahu benua apa yang mengapit wilayah negara kita? Benua yang mengapit wilayah negara Indonesia adalah benua Asia dan Australia. Kemudian samudra apa yang mengapit wilayah negara kita? Samudra yang mengapit wilayah negara kita adalah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Anak-anak, dengan wilayah Indonesia yang terletak di antara dua benua dan dua samudra ini menjadikan wilayah Indonesia itu begitu luas, dari Sabang sampai Merauke, ya, yang terdiri dari pulau-pulau, sehingga Indonesia itu disebut sebagai Nusantara, ya, yang terdiri dari pulau-pulau. Nah, kemudian wilayah Indonesia juga itu dikelilingi oleh lautan yang begitu luas, sehingga Indonesia dikenal sebagai negara maritim. Karena begitu luasnya wilayah Indonesia, baik di laut maupun daratnya, ini menjadikan karakteristik wilayah negara kita itu berbeda-beda dalam berbagai bidang. Baik itu bidang ekonomi, ada bidang sosial, bidang budaya, kemudian transportasi. Nah, selanjutnya anak-anak, dengarkan dampak dari letak geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan, ya. Maka dari itu akan Pak Guru jelaskan kepada kalian. Dengarkan penjelasan dari Pak Guru. Oke? Anak-anak, sekarang kalian amati peta negara Indonesia. Di situ kalian bisa melihat begitu banyak pulau yang ada di wilayah negara kita dari Sabang sampai Merauke. Dan juga kalian bisa amati begitu luasnya wilayah lautan kita. Nah, jumlah pulau yang begitu banyak di wilayah negara kita sehingga negara kita disebut sebagai Nusantara. Kemudian pulau-pulau tersebut ada pulau-pulau besar, ada 5 pulau besar yang ada di wilayah negara kita, yaitu ada Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kemudian wilayah laut kita juga begitu luas, sehingga Indonesia itu disebut sebagai negara maritim. Negara Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan ini memiliki potensi yang begitu besar dalam berbagai bidang. Bidang apa sajakah itu? Yang pertama, bidang ekonomi. Kemudian yang kedua ada bidang sosial. Yang ketiga, bidang budaya. Dan yang keempat, bidang transportasi. Itulah potensi besar sebagai negara maritim dan kepulauan yang dimiliki oleh negara kita. Selanjutnya anak-anak, apa dampak dari letak dan kondisi sebagai negara maritim dan kepulauan yang dimiliki oleh bangsa kita? Nah,
Ayo kita bahas satu persatu dampaknya. Yang pertama adalah interaksi dan komunikasi lebih mudah karena kemajuan teknologi. Perlu kalian ketahui, teknologi komunikasi sekarang berkembang begitu pesat. Kalau dulu komunikasi masih menggunakan surat, kemudian telepon genggam, kalau sekarang itu sudah lebih canggih lagi ya. Itu ada HP dan yang di situ itu banyak layanan yang kita miliki. Contohnya adalah WhatsApp ya. Dengan WhatsApp kita bisa bertatap muka secara langsung dengan teman kita atau keluarga kita tanpa harus bertemu langsung secara fisik. Nah, itu adalah bagian dari interaksi dan komunikasi lebih mudah karena kemajuan teknologi. Kemudian yang kedua apa anak-anak? Itu terjadinya pembauran atau peleburan nilai-nilai. Karena letak kita yang begitu strategis menyebabkan terjadinya pembauran atau peleburan nilai-nilai yang berasal dari negara lain. Nah, ini kita harus hati-hati karena nilai-nilai budaya lain tidak mesti bagus atau baik bagi negara kita. Kemudian yang ketiga itu adalah terjadinya perubahan perilaku karena pengaruh orang lain. Nah, ini perlu diwaspadai karena perilaku dari bangsa lain itu tidak mesti sama atau tidak mesti baik bagi bangsa kita. Makanya perubahan-perubahan yang terjadi di bangsa kita terkait dengan perilaku itu harus diperhatikan. Kita harus bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian yang keempat itu adalah terjadinya perpindahan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tadi sudah disebutkan bahwa ada komunikasi yang begitu luar biasa kemajuannya. Ini merupakan bagian dari perpindahan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian ilmu-ilmu yang kita peroleh, kita bisa dengan mudah mengaksesnya di internet sesuai dengan kebutuhan kita. Itulah dampak dari letak dan kondisi bangsa kita sebagai negara maritim dan kepulauan. Selanjutnya anak-anak, kondisi letak geografis Indonesia sebagai negara maritim ini berpengaruh terhadap moda transportasi masyarakat. Bahwa transportasi yang ada di negara kita ada transportasi antar pulau dan ada transportasi dalam satu pulau. Kemudian untuk transportasi antar pulau itu dapat kita melalui jalur laut, maka kita bisa memilih moda transportasi yang efektif seperti contohnya kapal laut. Kemudian selain jalur laut ada jalur udara, maka moda transportasi yang kita pilih adalah bisa pesawat terbang. Nah, kemudian transportasi dalam satu pulau, moda transportasinya banyak pilihan. Ada kereta api, ada bus, ada mobil, ada sepeda motor, dan lain-lain. Nah, sarana transportasi ini tentunya harus didukung oleh sarana-sarana yang lain. Ya, seperti ada pelabuhan, ada bandara, ada terminal, dan ada stasiun. Itulah pengaruh negara kita sebagai negara maritim dalam bidang transportasi. Anak-anak, selanjutnya bahwa kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan negara kepulauan ini memiliki potensi yang besar juga dalam bidang kebudayaan. Jadi keragaman budaya lokal yang dimiliki oleh bangsa kita itu dapat kita lihat dari hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada keragaman suku bangsa. Suku bangsa yang ada di negara kita itu begitu banyak, ya. Kalian bisa mempelajarinya. Kemudian ada keragaman bahasa. Ini juga menjadi keragaman budaya lokal yang dimiliki oleh bangsa kita. Kemudian keragaman religi atau agama atau kepercayaan, yang mana ada 6 agama yang secara resmi diakui oleh negara kita.
Kemudian ada yang keempat, keragaman seni dan budaya yang dimiliki oleh suku-suku bangsa kita, yang mana keragaman seni dan budaya antar suku itu berbeda satu dengan yang lain. Selanjutnya anak-anak, apa manfaat dari keragaman budaya yang dimiliki oleh negara kita? Ada yang pertama, keberagaman budaya dalam bidang bahasa, yang mana karena begitu banyaknya suku bangsa yang ada di negara kita, maka bahasa yang dimilikinya pun berbeda-beda. Ini dapat memperkaya perbendaharaan istilah dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, ada keberagaman budaya dalam bidang pariwisata. Ini karena keberagaman budaya yang dimiliki dapat dijadikan objek dan tujuan wisata, sehingga bisa menghasilkan devisa bagi bangsa kita. Selanjutnya, dampak dari kebudayaan bangsa lain itu berpengaruh terhadap kebudayaan bangsa Indonesia. Apa saja dampaknya? Yang pertama adalah pengaruh luar yang mudah masuk ke Indonesia. Kemudian yang kedua, tontonan dan adegan film yang tidak pantas akan membawa efek buruk bagi bangsa kita. Maka kita itu harus bisa memilih tontonan yang bisa memberikan tuntunan bagi diri kita, tentunya hal-hal yang positif dan sesuai dengan usia kita. Kemudian yang ketiga, ramainya perdagangan dan pariwisata yang ada di Indonesia. Ini memiliki dampak yang positif terhadap bangsa kita karena bertambah banyaknya devisa bagi negara. Kemudian yang keempat, timbulnya beraneka ragam kebudayaan dan adat akibat pengaruh luar. Kita harus bisa memilih kebudayaan yang baik bangsa kita, dan kita jangan mengambil budaya yang tidak baik dari bangsa lain. Itu tadi dampak kebudayaan bagi bangsa Indonesia. Bagaimana anak-anak? Paham kan dengan penjelasan Pak Guru? Selanjutnya kalian buka lembar LKPD halaman 30 kegiatan 2. Di situ kalian disuruh menjawab pertanyaan yang akan disampaikan oleh Pak Guru sekarang. Dengarkan pertanyaannya. Nomor 1. Apa itu letak geografis? Ingat, apa itu letak geografis? Ya, sekarang dilanjut nomor 2. Sebutkan 2 saja dampak letak geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Paham? Nah, selanjutnya kalian buka lembar LKPD halaman 31. Kalian jawab pertanyaan nomor 1 sampai nomor 4. Silakan kalian jawab di lembar LKPD kalian. Oke? Ya, mudah-mudahan kalian selalu diberi kefahaman dari penjelasan dari Pak Guru maupun Ibu Guru. Itu saja untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus min satu